Baik, salam Ibu Bapak, saudara sekalian. Senang berjumpa kembali, walaupun lewat Zoom pada kesempatan ini. Saya selalu antusias ketika di New York dan Pastor Yongki memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga hampir-hampir hafal wajah-wajah yang ada di tempat ini, walaupun kadang-kadang lupa namanya. Ya, baik. Jadi hari ini merupakan hari istimewa karena kita mau diberkati banyak, banyak diberkati. Dan ini merupakan tema kita pada pagi hari ini. Berapa banyak mau diberkati? Ya, kita semuanya senang diberkati dan berapa banyak mau diberkati tergantung kepada Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Ini sesungguhnya Andalah yang akan menentukan berapa banyak Anda mau diberkati, tergantung bagaimana Anda melaksanakan akan firman daripada Tuhan. Kita melihat next dalam pendahuluan kita. Nah, ini pernah saya ungkapkan berdasarkan penelitian survei daripada George Barna. Ini merupakan orang yang memang ahli dalam bidang, apalagi saat COVID-19 berlangsung di Amerika, memang sudah berlalu, tetapi dampaknya masih terus berada. Ada sekitar 1.700 pendeta mengundurkan diri setiap bulan. Anda bayangkan. Ada 1.300 pendeta diberhentikan oleh gereja lokal setiap bulan dengan berbagai alasan. Itu dampak yang sangat-sangat menyulitkan dan memprihatinkan. Lebih dari 3.500 anggota meninggalkan gereja dan berdiri gereja baru sebanyak 4.000 dimulai, tetapi ada sekitar 7.000 gereja tutup. Jadi 4.000 minus ya, gereja. Walaupun ada yang mulai, tetapi ada yang sudah hilang. Gereja-gereja kesulitan mencari gembala sidang. Dengan demikian, mimbar-mimbar kosong, banyak organisasi gereja menghadapi kesulitan. Gara-gara COVID-19 terjadilah inflasi di seluruh dunia, tidak kecuali di Amerika. Ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina yang tidak ada tanda-tanda berakhir sampai sekarang ini. Juga Israel dan Hamas, bensin yang dari 2 US menjadi $5 US per galon, atau sekitar 3,8 liter ya, per galon. Masalah utama adalah masalah keuangan. Ini sangat penting, padahal kita tahu bahwa state ini, negara ini, sangat diberkati oleh Tuhan karena kehidupan umat Tuhan. Next, kita lihat. Ya. Please next. Oke. Jadi mari kita lihat, inilah sesungguhnya merupakan kendala, penghalang bagi umat Tuhan, secara khusus di negara seperti arti kuasa di state ini, United States, sangat diberkati Tuhan karena iman kehidupannya kepada Allah. Dan Anda melihat negara-negara, daerah-daerah, kota-kota yang hidup bagi Tuhan memang berkelimpahan berkat yang diberikan. Namun demikian ada masalah di dalamnya. Di dalamnya karena seringkali kehidupan yang sulit, yang sulit akan menjadi kendala bagi umat Tuhan untuk memberikan persembahan. Memberi mudah dilakukan saat kita memiliki uang dan harta berlimpah. Tetapi sulit dilakukan sewaktu kita sendiri pun ada kekurangan. Dan inilah
seringkali menjadi kendala mengapa gereja Tuhan mengalami kesulitan untuk bertumbuh karena pembiayaan, karena fasilitas, karena hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan terkendala. Ya, terkendala. Kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 8, jadi 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9 tadi bacanya masih di tempat tadi. Ya, merupakan satu perikop. Memang zaman dulu awal-awal Alkitab itu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Jadi kalau surat bentuk bacaan, tetapi untuk mempermudah kemudian dijadikanlah pasal dan ayat-ayat untuk supaya umat Tuhan mengingatnya, ya, mengingatnya. Saya akan mencoba untuk membaca dulu, kalau saudara membawa kitab juga, dalam 2 Korintus pasal 8. Ya, pasal 8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Saya membacakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu seperti diukir, ya, diukir. Dalam bahasa Perjanjian Lama itu miktam. Miktam daripada Daud artinya hati kita diukir. Anda tahu ukiran itu begitu indah, begitu bagus, kayu yang jelek di pinggir jalan dibuang, tetapi kemudian diukir, yang mengukir orang Jepara, ada saudara dari Jepara, begitu bukan saja indah dan bagus, tetapi sangat mahal. Itulah sesungguhnya keadaan orang-orang beriman. Hati kita sudah diukir yang tadinya berdosa, tidak menarik dan bahkan tidak dihiraukan. Ketika diukir menjadi begitu indah, bukan hanya indah, tetapi mempunyai nilai yang mahal. Bahkan dalam Alkitab itu menjelaskan keabadian, ya, keabadian yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kemurahan. Kembali kepada tadi, kembali kepada kendala tadi. Ya, tidak jelas ya. Jadi masalah hidup, ya, masalah hidup keadaan gereja di Makedonia seperti tidak memungkinkan untuk memberi. Bagaimana keadaannya tadi dijelaskan, mereka miskin tetapi kaya dengan kemurahan. Mereka mengalami penderitaan tetapi sukacita mereka meluap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mungkin terjadi kalau hati kita, hidup kita belum terukir, belum menerima anugerah daripada Allah dalam kehidupan kita, maka kita masih akan memiliki semacam sesuatu perhitungan. Mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Dan ini merupakan suatu tantangan dan ini merupakan suatu ciri dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Ini memberikan sesuatu peringatan kepada kita. Kesulitan, kemiskinan menjadikan orang tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera, tidak ada semacam kebahagiaan. Beberapa bulan yang lalu, jangan menanti bahagia baru mengucap syukur, tapi mengucap syukurlah, maka Anda akan berbahagia. Akan berbahagia. Dan kata itu, Ibu-Bapak sekalian, di dalam Alkitab, bahagia, keberkatan bukan dalam bentuk kata benda.
Memang ada kata benda, tetapi kata kerja ialah Paulus menjelaskan pada orang Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah ukiran dalam hatimu, dalam hidupmu yang Tuhan sudah ukir. Sehingga itu akan mendatangkan kebahagiaan sukacita. Jadi kalau Anda pasif, Anda karena kesulitan, karena kemiskinan, karena kekurangan, sehingga pasif, maka akan menjauhlah apa yang Anda harapkan, yaitu kebahagiaan, kesukacitaan itu. Ya, kesukacitaan itu. Nah, dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima, saya akan membaca ayat yang kelima pasal 8 itu dikatakan apa? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan ini kuncinya. Bagaimana mereka dengan situasi yang pas-pasan, yang tidak memungkinkan, tetapi mereka mempunyai kunci pertama-tama mempersembahkan kepada Allah. Ya. Man proposes and God disposes. Kalau manusia hanya mempunyai cita-cita dan Allah menentukan, kenapa kita tidak mau mempercayai kepada Tuhan. Dan ini rahasia gereja Makedonia yang miskin, yang kekurangan tetapi penuh sukacita dan memberikan secara berkelimpahan. Ya. Kita tidak akan memberi dengan benar sampai kita hidup benar dengan Tuhan. Ketika hati kita yang diukir oleh Allah, pengabdian kita, bakti kita kepada Tuhan menjadi nyata, maka kita akan mengalami kesulitan itu. Sungguh, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah Ibu Bapak sungguh-sungguh sudah meyakini Anda percaya? Bagaimana membuktikan bahwa seseorang percaya? Hidup berubah. Berbeda dengan kehidupan masa lalu. Paulus mengatakan kepada orang Korintus, ketika kita percaya, hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit di dalam Yesus, sehingga kepribadian hidup kita menunjukkan sebagai kepribadian hidup sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, ini merupakan penghalang kendala dalam kehidupan kita untuk mempersembahkan ya kepada Tuhan. Ini adalah sangat-sangat menyulitkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Jadi kita melihat itu dibuktikan bagaimana dengan kehidupan Yesus yang menjadi contoh kepada kita di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ibu Bapak, jadi dalam ayat yang ke-9, 10 ini memberitahukan kepada kita sebagai contoh. Dia yang maha, yang empunya semesta dunia ini, rela datang ke dalam dunia, di dalam kehidupan kenistaan. Akan kita rayakan Paskah. Kematiannya sangat mengenaskan. Salib merupakan lambang dalam dunia orang Romawi. Itu adalah penjahat, orang yang tidak berharga, orang yang begitu tersingkirkan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus, yang maha. Tetapi dia dalam kemiskinan untuk apa? Supaya kita dikayakan karenanya. Ya, karenanya itulah. Dan ini merupakan keteladanan yang semestinya menjadikan kehidupan kita hidup di dalam kenyataan itu. Next.
Next. Jadi bagaimana sikap sebagai pemberi? Pasal 9 kita masuk dalam bab atau pasal ke-8, rangkaian daripadanya. Jadi tidak ada alasan seharusnya memberi itu. Ya, bagaimana pasal 9? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, kerelaan hatinya. Dalam Alkitab King James Version, memberi sesuai dengan tujuan dalam hatinya atau memutuskan dalam hatinya. Ibu Bapak, bagaimana itu? Kerelaan dalam hati, apa tujuan maksud Anda memberi? Ya, Cynthia baru berlalu. Ya. Apa itu? Hari Raya Nyepi baru berlalu kemarin. Sekarang kita dalam suasana Paskah, semuanya adalah menunjuk bagaimana mempersembahkan, adalah bersangkut paut dengan tujuan hati, ya, tujuan hati, memutuskan dalam hatinya, ya, dalam hatinya. Ini sesungguhnya mengingatkan kita dalam kehidupan perjanjian lama. Bagaimana orang-orang perjanjian lama mempersembahkan? Kalau itu domba, domba yang terbaik, tanpa cacat, tanpa celah, dan itu melukiskan bagaimana suasana hati yang ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ibu Bapak, Allah berhak untuk menerima yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang sisa, bukan yang tidak bernilai. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan sudah memberkati kita dengan berbagai berkat. Sehingga dia layak untuk menerima yang terbaik dalam perjanjian lama dilukiskan itu. Kenapa malaikat memberitakan kehadiran Yesus kepada para gembala? Karena gembala tahu domba yang terbaik. Domba Allah datang. Itulah Allah mempersembahkan dirinya di dalam Yesus yang terbaik bagi dunia. Itu sebabnya dia ditinggikan. Dan itulah Ibu Bapak sekalian. Jadi sebelum memberi kita harus memikirkan dengan matang. Dengan matang. Dan ingin menjadi bagian dari dirinya. Ya, dari dirinya. Jadi ketika Anda mempersembahkan hidup Anda, itulah yang seharusnya menjadi bagian dari. Jangan dengan sedih hati, keengganan. Kata bahasa Yunani digunakan lupe. Lupe bahasa Indonesia lupa. Lupa. Yang berarti rasa sakit pikiran atau jiwa, kesedihan, kesengsaraan, dan enggan. Jadi artinya kalau saudara mempersembahkan dengan sedih hati, ada cacat jiwa. Ada mental yang tidak benar. Yang tidak benar. Jadi ada sakit pikiran atau jiwa, kesedihan, kesengsaraan, atau keengganan. Anda tidak mau disebut sebagai orang Kristen yang sakit jiwa, kan? Ya. Di Indonesia sekarang sudah mulai ada orang-orang yang sakit jiwa. Ya. Kenapa? Karena caleg tidak jadi, sudah keluar banyak duit, jadi di jalan-jalan dengan sikap sifat yang tidak baik, tidak baik. Nah, jika menyakitkan Anda untuk memberi, jangan, ya jangan. Wah, ini kesempatan untuk tidak memberi kalau begitu. Bukan. Memberi karena keengganan batin bukanlah ibadah yang sebenarnya. Kalau saudara ibadah tidak sungguh-sungguh, saudara apa yang terjadi? Dalam tradisi kita, ya, bagaimana ibadah? Bagaimana? Ya. Sikap.
Memberi karena keenganan batin bukan ibadah yang sebenarnya, sebaliknya. Penyembahan adalah tanggapan batin dari cinta kepada Tuhan. Berdoalah agar Tuhan meningkatkan cintamu padanya sehingga keenggananmu untuk memberi menguap. Bapak, mempersembahkan dan memberi adalah merupakan privilege. Saya tinggal di Jogja. Nanti bulan depan ada Lebaran. Para abdi dalam Sultan, Anda tahu Sultan itu pegawainya 3.000. Ya, abdi dalam yang di dalam kerajaan itu orang-orang khusus. Ketika Lebaran, abdi dalam itu pada membawa gelondong pengareng-areng. Gelondong pengareng-areng itu semacam sesuatu yang dipersembahkan kepada Sultan. Anda tahu, abdi dalam itu gajinya berapa? Kecil sekali. Tetapi ketika dia mempersembahkan kepada rajanya Sultan, itu yang terbagus, yang terbaik. Supaya apa? Supaya Sultan itu berkenan. Bapak, Allah sekali lagi layak harus menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati akan kehadiran Allah. Ya. Membuktikan cinta. Semua Anda di sini sudah pernah jatuh cinta, kan? Bagaimana kalau Anda sedang jatuh cinta? Jangankan memberi atau meminta yang disukai, apa saja yang kau kehendaki akan diberikan. Tetapi jangan lupa, tidak semua pemberian kita Tuhan terima. Contohnya Kain dan Habil. Habil terima, Kain tidak. Itulah menjadi penghalang buat kita. Ya, buat kita. Oke, next. Next. Bukan dengan paksaan. Itu ayat yang ke-7 tadi. Bukan dengan paksaan. Paksaan. Hal ini tidak akan diterima oleh Tuhan karena hanya terpaksa memberi. Takut apa pikiran orang lain hanya untuk menyukakan orang lain, menghindari gangguan orang lain, supaya dipuji dan dihormati. Itu bukan motivasinya. Bukan. Dan itu bukan keadaannya. Tetapi bagaimana? Dengan sukacita. Bila pemberian kita ingin diterima oleh Allah, dalam bahasa Inggris berasal dari kata kocak. Sudah tahu kocak, kan? Dagelan itu kalau lucu kan kocak. Menyenangkan itu bahasa yang dipakai, jadi sepertinya Tuhan itu kocak juga. Ya. Ya. Tuhan ingin kita memberi dengan rasa bahagia. Sekali, karena begitulah cara Allah sendiri. Cara Allah sendiri memberi dalam apa itu? Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia, diberi, dipersembahkan, dianugerahkan. Yesus secara sukarela mempersembahkan hidupnya, mati untuk disalibkan. Jadi artinya giving merupakan bagian ibadah. Dedikasi merupakan kehormatan. Kehormatan. Next. Tuhan penyebab berlimpah. Apa yang bila kita memberi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ayat yang kedua, ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hukum menabur dan menuai ayat 6 terdapat 4 kata kunci. 4 kata kunci, yaitu menabur, menyebar atau membagi-bagikan. Menuai, mengumpulkan.
atau memanen. Sedikit hemat, pelit, kikir. Banyak melimpah. Bukan berbentuk harga materi saja, tetapi kekayaan spiritual. Damai sejahtera dalam sukacita, dalam hidup, dalam kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, seorang petani ketika menabur benih, katakan padi, tiba-tiba hujan lebat, maka benih itu hanyut. Apakah petani akan berhenti untuk tidak menabur lagi? Pasti. Artinya apa? Tidak ada penghalang. Kalau dia seorang petani, karena hidupnya dari pertanian dan memulai dengan taburan, ketika taburannya dilanda oleh banjir, dia akan menabur lagi. Apakah Anda dengan kesulitan, dengan masalah, kemudian berkata tidak untuk tidak mempersembahkan? Bapak, ini hukum. Jadi kembali, bagaimana Anda mau menabur dan menuai? Ya, kalau Anda menabur akan menuai. Tetapi kalau saudara tidak menabur dan menuai, itu artinya maling. Maling. Apakah Tuhan memberkati maling? Tidak. Tidak. Anda harus menabur. Pemberian yang benar selalu diberkati. Hal pertama yang kita lihat Tuhan berikan di sini adalah semua kasih karunia. Kasih karunia itu menjelaskan kepada kita mengenai rahmat, karis, mengajar, dan sebagainya. Agar kita dapat memiliki semua kecukupan atau secara litar semua kepuasan. Saudara, kepuasan, kecukupan dalam Alkitab seringkali tidak ada hubungannya dengan materi. Tidak ada. Kata lagi, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Kepuasan tidak diukur dengan materi. Dan ini sesungguhnya tergantung bagaimana hati Anda. Hubungan Anda dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Nanti bagaimana diberkati karena Anda, ini dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan kepada kita berkenaan dengan apa yang Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Kasih karunia ini kepedulian, ya, penghiburan, semacam sesuatu yang menyenangkan dalam hidup Anda. Dalam hidup Anda. Banyak kali orang yang begitu saking senangnya lupa lapar. Ya, itu sesungguhnya memberikan gambaran segala sesuatu malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini banyak orang beriman tidak memberi, maka ada kesulitan. Ya, ada kesulitan. Tapi banyak orang Kristen yang memberi, hidup dengan baik-baik. Baik-baik. Ya. Apa yang saya mau katakan ialah ada orang Kristen yang tidak memberi, makin susah. Tapi banyak orang Kristen semakin memberi, itu menabur, dan banyak menuai. Maka dikatakan menyediakan melipat gandakan. Tuhan menyediakan dan meningkatkan benih untuk ditanam. Kalau saudara tidak menabur, artinya saudara tidak punya benih, tetapi Tuhan yang menyediakan itu. Dan kita akan diperkaya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Bagaimana itu dikatakan next? Melimpah ucapan syukur. Banyak orang Kristen yang mau saya katakan sekali lagi, miskin bukan karena memberi, tapi seringkali kurang dan miskin karena tidak memberi. Saya sudah melayani di berbagai macam gereja. Ya.
orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak siap untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan dan lain-lainnya. Biasanya hidupnya susah-susah. Susah. Tapi saya lihat orang-orang yang begitu generous, hidup dengan Allah dengan baik-baik, hidup mereka baik-baik saja. Maka ayat itu memberikan penjelasan pada kita, kasih karunia Allah melampaui apapun bisa dibayangkan, itu makna. Daripadanya ialah keselamatan kita tidak begitu saja sesungguhnya terjadi, tetapi karena komitmen kita, Tuhan ini saya mau menyerah pada Engkau, berkarya bekerjalah dalam kehidupan saya. Karunia Allah yang tak terlukiskan karena kasih yang luar biasa, yang mendorongnya Allah itu sendiri satu-satunya yang mengerjakan, ya, yang mengerjakan. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, sebagai penutup kesimpulannya, next. Berapa banyak mau diberkati? Tergantung berapa banyak Anda menabur, karena itu akan menentukan berapa banyak akan menuai. Ya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk menabur kemurahan, lakukanlah. Anda sudah bosan mendengar saya dulu menjadi orang Kristen, terusir dari rumah, hidup dengan mati nggak mau. Ya. 3 anak di Amerika dengan beasiswa penuh. Istri saya dapat green card, tapi sekarang harus dibuang karena dia pulang ke Indonesia. Ya, 3 bulan apply green card mendapatkan. Anak-anak demikian juga. Nah, saudara, modalnya adalah iman percaya. Ya, boksu Anda, Pastor Yongki sama pengalaman yang seperti itu. Persembahan diberikan bukan supaya kita diberkati. Jangan lupa itu. Melainkan karena kita sudah diberkati melalui ukiran hati kita dalam kehidupan keseharian kita. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi terlebih berkat rohani. Itu Bapak, ini menjadi penting. Kenapa kita harus memberi? Karena itulah merupakan dampak ucapan syukur kita, dampak terima kasih kita, dampak keberkatan kehidupan kita yang tidak mungkin kita bisa membeli surga. Tidak mungkin kita memberi kekekalan, tetapi Tuhan sudah menganugerahkan. Maka sebagai bukti kasih sayang kita, kita beri. Marilah kita terus belajar dan menerapkan konsep persembahan yang menikmati janji Tuhan sesuai dengan rencana kehendaknya bagi kita masing-masing. Di sini sekarang ini maupun di masa kekekalan, Bapak sekalian, itu semuanya terbukti bagaimana pengabdian kita, waktu kita, kemampuan kita, talenta kita, karunia kita, uang kita, kita persembahkan secara terbaik kepada Allah. Allah berhak menerima yang baik dari kita, hidup kita, kebesaran apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemampuan kita, talenta kita, duit kita, waktu kita. Anda cobailah. Kalau aku tidak membuka tingkap langit dan kemudian mencurahkan berkat, Tuhan tidak pernah bohong. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat kesempatan mengingat akan janjimu kepada setiap umatmu. Biarlah kami menikmati kasih sayang berkat Tuhan surgawi tidak hanya yang bersifat rohani, tetapi materi juga untuk memperlengkapi kami supaya kita hidup untuk mengabdi, memuliakan Tuhan, memberkati kepada sesama melalui pribadi, keluarga, melalui gereja, melalui berbagai hal yang kami perbuat sesaat dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kurang beriman, kurang pasrah diri kepadamu, dan masih tergantung kepada alam pikiran kami. Tetapi biarlah kami dengan penuh iman dan penyerahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.